selamat siang teman-teman lagi alumni Flip, yaitu Mr. Haris. Beliau adalah salah satu alumni kami yang mengikuti program IELTS super intensif selama 2 bulan kurang lebih, dan nanti kita tanya-tanya lebih lanjut dengan Mr. Haris bagaimana raih IELTS dan skor 7 dan juga mendapatkan beasiswa. Nah, Mr. Haris sudah bergabung, mungkin langsung saja kita invite Mr. Haris untuk join live bersama kita ya. Anyway teman-teman, suara saya kedengeran kan ya? Atau putus-putus mungkin? Mr. Haris. Halo, pagi. Pagi semua. Iya, pagi ya di sana, di sini udah siang. Oh ya, siang. Sorry. Lupa. Iya. Mister, sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar ya, terdengar. Alhamdulillah terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik. Selamat datang Mr. Haris dan selamat datang Flippers semuanya yang bergabung pada live hari ini. Sangat antusias sekali karena kita bisa sharing dengan Mr. Haris hari ini. Sharing IELTS ya, mendapatkan band score 7. Pastinya selain teman-teman Mr. Haris kemarin, pasti banyak banget teman-teman di sini yang gimana sih caranya dapat IELTS 7. Dan Mr. Haris juga cerita nih dari SMA sampai ini mau S3 ya Mr. ya, mendapatkan belajar dengan beasiswa. Aduh, ini mau klarifikasi sedikit. Ini saya sedang persiapan S3, tapi sebenarnya baru dapat beasiswanya itu dari SMA sampai S2 gitu. Sekarang lagi masih apply gitu ya. Ya doakan saja mudah-mudahan dapat juga. Benar. Gitu. Iya, untuk S3-nya. Gitu. Oke. Oke, Mister. Sorry, ini jaring saya terputus-putus nggak sih ya, Mister ya? Agak sedikit, tapi nggak masalah. Masih kedengeran kok. Oke. Ya. Iya. Ini HP-nya. Saya coba dulu membersihkan notif mungkin biar nggak terputus-putus. Bentar. Oke. Udah. Oke, saya langsung saja tanya jawab ke Mr. Haris. Mr. Haris, gimana kabarnya dan sekarang lagi mana ini? Iya. Halo. Halo, ya. Oke. Bisa diulangi pertanyaannya? Oke, Mr. Haris lagi di mana nih? Lagi di mana dan aktivitasnya sekarang lagi apa? Iya. Ya alhamdulillah kabar saya baik. Jadi sekarang sebenarnya aktivitas saya lagi di Jerman ya sebenarnya. Lagi di Jerman. Alhamdulillah sekarang sebenarnya aktivitas ada persiapan untuk S3. Jadi saya sedang untuk persiapan S3 kan banyak ya. Harus buat proposal penelitian, cari funding dan juga cari profesor gitu kan. Jadi untuk memudahkan koordinasi segala macam, jadi saya memutuskan karena jadi tahun ini saya baru lulus gitu. Nah, kemudian sempat pulang dulu dan untuk agar proses membuat proposal dan mencari profesornya gampang, jadi ya itu. Saya ada di Jerman untuk sementara gitu. Itu. Dan di satu sisi mungkin sampingannya sambil ya kita buat penelitian gitu, buat buku sambil menulis juga, seperti itu sih. Wah, Masya Allah. Sedang apply S3 ya Mr. Haris ya. Nah, sebelumnya nih Flippers butuh kenal dulu nih, biar lebih dekat dengan Mr. Haris. Boleh dong diceritakan Mr. Haris graduated di mana, terus abis itu lulus tahun berapa nih, dari S1-nya sampai magisternya kemarin lulusnya tahun berapa gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin perkenalan dulu, mungkin saya Haris Muhammad dulu
saya dari kota Bogor, kemudian dari SMA, kemudian melanjutkan merantau ya ke kota Bandung, kuliah di ITB di jurusan mikrobiologi. Itu tahun sekitar mulai tahun 2010, lulus tahun 2014, bekerja jadi asisten dosen, asisten peneliti, kemudian sempat kerja juga di perusahaan gitu, di Bandung juga. Kemudian tahun berikutnya, ya pada tahun 2018 kemarin saya memutuskan melanjutkan studi untuk S2 gitu di Humboldt University di Jerman gitu. Nah, kemudian ya pada tahun 2000 ya pada tahun 2020 kemarin baru lulus gitu. Namun ijazahnya lama, baru keluarnya 2021 ini. Ya sejauh dulu oh ya mungkin dari ketika S1 ketika SMA dulu mungkin dapat beasiswa gitu. Jadi apa ya namanya? Ya mungkin tidak cerita latar belakang, dulu saya bukan berasal dari keluarga yang mampu gitu. Jadi ibu saya udah meninggal, kemudian ayah saya juga orang disable gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan selalu menolong ya. Itu jadi ada aja gitu. Alhamdulillah dapat sumbangan dari orang tua murid. Kemudian gitu S1 alhamdulillah juga ada beasiswa dari Bidik Misi. Kebetulan pas 2010 itu tahun pertamanya Bidik Misi mulai gitu. Jadi alhamdulillah dapat. Kemudian pengen nih melanjutkan sekolah studi keluar gitu kan. Ya, alhamdulillah dapat beasiswa LPDP untuk ya pada tahun 2018 gitu. Masya Allah. Oke. Kalau dilihat dari story-nya Mr. Haris nih, apa sih yang membuat Mr. Benar-benar, kan saya juga melihat sedikit profilnya Mr. Haris, teman-teman juga bisa nih cek profilnya Mr. Haris, luar biasa banget karena Mr. bisa ke Jerman ya, jarang banget teman-teman itu, banyak banget karena kita anak daerah, nggak pede, terus dari keluarga nggak mampu. Apa sih motivasi Mr. Haris bisa sampai pengen mewujudkan ke kuliah di luar negeri gitu, Mr.? Sebenarnya kalau motivasi untuk keluar ya, melanjutkan studi itu sebenarnya ada 3 alasannya. Pertama, untuk ngedevelop career. Jadi untuk develop career, tentunya kalau misalnya kita sekolah luas terbuka gitu kan, di dalam negeri ataupun opportunity di luar negeri juga gitu kan. Kita bisa ya di satu sisi kalau misalnya memang kalau pengen jadi dosen atau apa ya kita butuh sekolah gitu kan. Jadi untuk memang develop career. Dan satu sisi juga dari segi finansial. Jadi kalau misalnya dari finansial, kalau misalnya kuliah di luar negeri, meskipun tidak menjamin, tapi ada potensi untuk mendapatkan higher earning gitu, higher income. Dan terakhir itu mungkin masalah personal growth ya. Jadi tentunya kita lebih lebih melatih self motivated dan melatih resiliensi gitu kan. Karena kan untuk kuliah di luar negeri kan tantangannya banyak gitu kan. Jadi kita harus mulai dari culture shock segala macam. Jadi kita harus benar-benar melatih diri gitu. Dan satu sisi juga tentunya sosial dan communication skill ya, kita bisa melatih itu. Untuk sosial terutama kita bisa develop networking gitu kan. Kita punya bisa develop network kita ke level internasional gitu. Dan tentunya yang tak kalah penting dengan berkuliah di luar negeri itu kita jadi more confident gitu, lebih pede, dan itu menurut saya juga penting ya untuk perkembangan diri gitu sih. Oke, Masya Allah. Oke, next nih saya pengen ngulik lagi perjalanan Mr. Haris mendapatkan IELTS dan skor 7 nih ya. Nah, itu persiapannya dari kapan sih, Mr.? Karena kan di sini pasti banyak banget, terutama di kampus Inggris juga ada, teman-teman online juga ada. Gimana sih persiapan Mister itu berapa lama? Terus abis itu apa sih motivasi terbesarnya gitu kan? Karena banyak banget nih teman-teman yang di tengah jalan udah putus atau enggak merasa, kayaknya aku nggak pinter deh bahasa Inggris kayak gitu. Terus akhirnya menyerah di tengah jalan, kayaknya bukan jalanku gitu. Nah itu apa sih Mister Haris, tipsnya dari Mister Haris bisa sampai dapatkan IELTS 7 gitu?
IELTS 7. Ya sebenarnya kalau tips dari saya, belajarnya jangan mepet-mepet ya. Memang kalau untuk segala sesuatu ini kan untuk sekolah lanjut kan kita butuh, ini kan hal merubah hidup kita, bisa ya bisa berubah, bisa impact-nya besar gitu untuk hidup kita. Jadi kalau saya lihat, jadi untuk sesuatu yang besar kita persiapannya juga harus lebih lama, harus lebih matang gitu. Jadi dulu sih persiapan sekitar 6, sebenarnya baiknya sih kalau untuk bahasa Inggris IELTS gitu baiknya 6 bulan ya, baiknya. Tapi kalau saya kemarin agak mepet sih karena satu dan lain hal, saya cuma persiapannya 2 bulan lebih gitu. Tapi alhamdulillah keburu gitu untuk persiapan IELTS. Dan satu sisi lagi mungkin karena kita mungkin terkendala dengan apa ya, bisa jadi kita bahan belajarnya kurang, atau jadi kita harus cari mungkin guru atau tutor atau teman yang bisa bisa memberikan bimbingan dalam hal IELTS gitu, karena itu menurut saya membantu sekali. Mungkin jadi kemarin dulu saya sempat ikut intensif IELTS flip selama 2 bulan, dan itu cukup membantu gitu. Jadi saya juga baru tahu gitu bahwa oh ternyata teks-teks IELTS itu, teks-teks writing itu ada macam-macam ya, banyak ya. Oh kayak gini-gini ya. Kemudian saya setelah tahu, saya lebih explore lagi gitu. Jadi harus memang jadi mungkin dari guru itu atau tutor itu dia bisa memberikan mungkin saran atau jalan gitu kan. Wah, bahwa ada pathway ke sini belajarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk ngedevelop lebih lanjut, kita harus lebih ini sendiri, kita harus lebih usaha sendiri gitu sih. Itu yang jadi mungkin contohnya kemarin pas writing, alhamdulillah saya writingnya dapat 7 gitu. Itu ya writingnya dapat band 7 itu salah satunya mungkin karena terinspirasi juga, oh bahwa ternyata teks-teks writing tuh jenisnya ada macam-macam, ada yang ada yang argumentasi, ada yang jadi mungkin jawabannya harus ada yang deskripsi, jadi jawabannya harus berbeda gitu kan. Tiap teks tuh punya bentuk jawaban yang berbeda gitu, dan kita harus mengerti maksud soal gitu. Dan menurut saya itu dari situ kemudian saya mencari sendiri, searching lagi, develop skill lagi, cari-cari di internet lagi, seperti itu sih. Ya tapi memang lagi-lagi kembali ke diri sendiri gitu kan. Kita harus sadar gitu, kita harus sepenuhnya paham gitu. Apa sih yang kita mau gitu kan. Kita punya impian nih. Pertanyaannya adalah, ya dalam mencapai impian ini kan kita harus sungguh-sungguh kan. Nah itu dia, makanya waktu itu saya mencoba lagi melihat apa sih yang bisa saya usahakan terus-menerus gitu. Dan yang terpenting lagi itu adalah konsisten juga. Bagaimanapun menurut saya agar skor bisa dapat 7 itu untuk IELTS tuh harus konsisten latihan terus-menerus gitu. Dan tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya untuk write, mungkin saya paling bisa cuma ngasih contoh writing gitu. Saya minimal latihan teks sekitar seminggu sebelumnya, minimal latihan buat 2 teks gitu, 2 teks writing per hari gitu kan. Itu agar menjaga konsistensi dan ya karena menjaga performa gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin ya itu seminggu sebelum tes ternyata innalillahi, ayah saya meninggal gitu kan. Wah, mental saya langsung down gitu kan. Gimana terus, padahal saya nggak punya waktu lagi gitu kan, dalam waktu seminggu itu apa yang saya harus lakukan gitu kan. Ya tapi IELTS juga sayang gitu kan, kalau misalnya Dini, ya udah saya jadi akhirnya mau nggak mau dalam keadaan sedih atau apa pokoknya gitu. Itu sih. Iya. Oke, wait, Mister. Kayaknya jaringan saya kurang Jaringan bagus. agak. Sebentar saya cari ya. Ya. Oke, Mister sekarang sudah dengar suara saya kan ya? Iya, sudah. Oke. Oke nih Mister Haris kan sudah menceritakan nih teman-teman gimana perjuangan Mister Haris belajar IELTS. Nah, ini kan Mister Haris itu belajarnya melalui online ya. Banyak banget nih teman-teman yang kayak
Apalagi banyak anak-anak muda yang merasa online ini kayaknya nggak efektif deh belajarnya kayak gitu. Nah, menurut Mister Haris gimana nih kalau belajar online, IELTS selama belajar online-nya? Sorry, maksudnya tips dan trik ya karena belajar online gitu. Betul. Karena Oke. kan gini, jadi teman-teman kan ya online itu sulit dipahami. Nah, menurut Mister Haris itu bagaimana tentang belajar online? Belajar online. Sebenarnya masalah utama dalam belajar online itu adalah terdistraksi sih. Kita gampang banget terdistraksi kan ketika kita buka komputer, buka malah terbawa terdistrak untuk membuka sosial media gitu kan. Ya saya tidak Betul. bisa menyalahi hal itu, cuma menurut saya sih kita harus minimalisir mungkin distraksinya gitu kan. Kalau bisa mungkin ya ada kalau mungkin aplikasi-aplikasi shortcutnya harus kita hilangkan gitu. Jadi begitu kita mulai langsung clean gitu kan. Desktop kita hilangkan dari shortcut book, shortcut Instagram gitu kan. Ini menurut saya salah satu konsistensi gimana ya, memang harus seperti ini gitu. Mungkin apalagi juga kan kemarin juga tes IELTS-nya itu yang complex test gitu. Kan berbeda dengan yang paper based test ya. Itu kan benar-benar online gitu kan. Terus ya mungkin itu jadi tantangan tersendiri juga, terutama dalam hal mata saya sebenarnya agak sering lelah kalau di komputer gitu, dan apalagi reading IELTS gitu kan di komputer yang komputer based. Wah itu lelah banget dan itu menantang. Iya. Tapi ya itu harus kita jalanin ya, gimana lagi gitu kan. Ya dulu saya pilih komputer based karena lebih cepat keluar gitu kan. Terus ya tapi mau gimana lagi. Oke, berarti Mister Haris itu kemarin tesnya IELTS itu online ya di Jerman, betul? Tidak online. Jadi tetap datang gitu kan. Tetap datang tapi menggunakan komputer. Jadi tesnya kan kalau dulu saya pernah tes juga pas tahun 2015 itu pakai kertas gitu kan. Paper based test. Tapi kemarin pas pas tes IELTS yang paling baru itu saya menggunakan komputer based test. Nah di situ ya mau nggak mau kan pakai komputer ya kita terdistract juga, kemudian ya itu makanya memang karena komputer based kita harus berlatih bagaimanapun. Tapi instead of ya kita harus lihat ya instead of obstacles kita harus lihat itu as opportunities gitu. Jadi bagaimanapun karena sekarang ini paling aman gitu kan, paling aman dengan menggunakan komputer, menggunakan online, belajar online paling aman gitu kan. Apalagi situasi di Indonesia mungkin masih ada pandemi gitu kan. Nah itu ya kita harus beradaptasi sih bagaimanapun. Akhirnya ya caranya bagaimanapun harus minimalisir distraksi itu semampu teman-teman gitu. Betul banget ya. Jadi memang kalau nggak ada pilihan lagi, kita harus konsekuen. Kita harus punya ibaratnya kita pengen studi lanjut nih, kita yang lanjut maka kita harus konsekuen dengan pilihan yang kita ambil gitu. Ya untuk mau berhasil ya bagaimana harus kerja keras, harus konsisten. Itu there is no shortcut gitu untuk hal kayak gini. Iya betul banget. Iya. Iya, jadi memang kembali lagi online class itu sebenarnya masalah kedisiplinan kita sendiri ya, Mister ya, betul ya. Karena kan ya memang karena banyak sekarang sosial media, terus kalau di rumah kan banyak zona nyamannya, jadi nanti dulu deh belajar kayak gitu, suka menunda-nunda. Jadi kan sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri, betul ya, Mister ya. Iya betul. Ya dan di sini sekarang eranya ini bagaimanapun kita nggak bisa kita yang harus mengikuti era kan, kita yang harus adapted mengikuti era gitu kan. Kita nggak bisa, kita maunya kayak gini terus-terusan gitu kan. Kalau kayak gitu terus ya kita ketinggalan bagaimanapun. Orang-orang lebih adaptif, lebih bisa berkembang, bisa menyesuaikan dengan studi online gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus bisa gitu kan. Karena ya tuntutan era zamannya seperti ini gitu kan. Iya, oke. Sangat menginspirasi banget nih Mister Haris untuk teman-teman, terutama teman-teman muda seperti saya dan juga teman-teman yang lainnya. Oke,
Mr. Haris ini udah real test IELTS berapa kali sih? Saya tes IELTS ini yang dulu sebenarnya dulu banget ya, dulu tahun 2015 pernah 2 kali. Sekarang yang ketiga kali berarti. Dan tapi 3 kali. Berarti ya, yang terbaru ini ada nggak sih? kenapa ya yang terbaru ini? Apa? Sorry, nggak kedengeran. Yang terbaru ini ada itu nggak sih, Mister, perubahan gitu, maksudnya jenis-jenis soalnya gitu kan dulu 2015. Nah, di 2021 ini ada kan teman-teman yang pengen real test, boleh skill perbedaan soal-soalnya mungkin ada nggak sih, Mister, atau sama gitu soalnya? Perbedaan menurut saya sekarang lebih menantang ya. Nggak tahu, mungkin bisa jadi karena terutama apa ya, lebih beda gitu. Beda dari, sorry, saya tes 2016, nah itu beda sama tipikal, mungkin sedikit beda sih dengan tipikal soal 2021 ini. Ya, tapi bedanya nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi sih, maksudnya bentuk-bentuk soalnya seperti itu. Cuma mungkin agak sedikit lebih advance gitu, lebih susah gitu. Variasinya lebih banyak. Menurut saya sih itu. Ya, tapi bagaimanapun, kalau saya lihat ya dengan apa namanya, dengan persiapan terbaik, ya itu nggak ada, ya insya Allah bisa gitu. Insya Allah dikasih jalan gitu. Ya mungkin sama tesnya, bentuk tesnya kan. Kalau dulu kan paper based test, sekarang kelihatannya mungkin nggak tahu ya, di Indonesia juga sekarang kan ada yang computer based test juga gitu kan. Mungkin di negara-negara luar juga bahkan sekarang berimbang gitu antara yang paper based test dan computer based test gitu. Kelebihan dari computer based test itu keluarnya cuma dalam waktu 5 hari. Jadi kita kan biasa scholarship hunter kan mau tes IELTS-nya kan mepet-mepet gitu, deket-deket apa, submit beasiswa atau ya terus kan mungkin ini juga kan, untuk mau booking tes IELTS kan kita kayak harus mungkin ada sebulan sebelumnya gitu kan, ada dapat tempat. Ya menurut saya itu, jadi untuk yang computer based test makanya sangat menguntungkan karena keluar hasil tesnya itu dalam waktu 5 hari dan benar gitu. Itu sih dan tantangan komputer based test yang tadi kan pakai layar gitu kan, dan kemudian begitu saya lihat kita harus adaptasi juga bentuk tesnya, kita harus coba simulasi gitu, karena komputer based test itu ternyata ada apa ya namanya, teksnya tuh ternyata bisa dibesarkan gitu kan. Jadi begitu saya lihat pertama kali, wah kok teksnya kecil sekali gitu kan. Jadi saya udah jalan tes listening, saya nggak tahu, oh ini teksnya kecil sekali, saya kurang kelihatan gitu. Tapi begitu nextnya, oh ternyata teksnya, ketika saya tes reading, ternyata teksnya bisa diperbesar, saya baru tahu gitu. Nah itu makanya harus sering-sering simulasi gitu kan, agar tahu cara agar nggak gagap software lah, jangan kayak saya gitu kan. Jangan kayak saya bahwa, oh saya tahu ternyata ada feature ini, ada feature bisa diperbesar teksnya gitu kan. Karena bisa jadi pas ketika tes komputer layarnya itu kecil gitu kan, dan kemudian mungkin kita nggak bisa Control F gitu. Saya dulu biasa simulasi suka pakai Control F kan, karena simulasi dengan dengan IELTS online gitu kan. Tapi ketika kita real test itu kita nggak bisa control find. Padahal kan kalau misalnya pas reading gitu kan, kita harus kebayang mau nyari keyword apa gitu kan, kita harus cari itu, dan kan susah gitu kan kalau misalnya untuk di komputer. Nah itu menurut saya lebih menantang itu sih. Jadi mungkin dari bentuk-bentuknya aja gitu. Oke, sangat informatif sekali. Jadi teman-teman yang mau real test IELTS nih, ada skill sedikit dari Mr. Haris ya. Jadi memang butuh persiapan, dan ternyata ada computer based testnya ya. Jadi karena kebanyakan yang di Flip itu, kalau yang di Pare itu paper based test sih teman-teman prefernya gitu. Tapi ini informasi dari Mr. Haris ini bagaimana real test IELTS menggunakan komputer gitu. Oke, next nih, kan kita judul kita kan menaklukkan skor IELTS 7 kan, tadi udah ada skill sedikit dari Mr. Haris. Next kita bahas tentang beasiswanya nih. Mr. Haris ternyata waktu SMA itu dapat beasiswa apa nih, Mr.? Mungkin ini di sini ada teman-teman yang SMA juga gitu. Wah, sebenarnya SMA dulu saya masuk, jadi
ketika SMA itu ada jalur dulu namanya RSBI, apa sekolah berbasis rintisan internasional gitu. Em, jadi ada apa namanya, nanti ada mata pelajaran yang dalam bahasa Inggris gitu ketika waktu SMA gitu kan. Jadi mata pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris, tapi mungkin sebenarnya itu kebijakannya kelihatannya dikaji lagi gitu. Jadi tahun-tahun berikutnya RSBI itu nggak ada gitu. Nah, untuk masuk RSBI itu kan, waduh, SPP-nya mahal sekali waktu itu gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah begitu. Cuma ketika itu saya udah keterima. Cuma kan dari pihak SMA, wah, ini nggak bisa juga dikeluarin kalau ternyata dia nggak ada biaya ini. Tapi nggak bisa juga dikeluarin kan. Ini anak, saya lihat, maksudnya mungkin dulu mungkin saya sempat pernah juara Olimpiade di tingkat kota Bogor gitu kan. Jadi mungkin itu sebagai pertimbangan bagi mereka juga gitu kan. Kelihatannya kalau dikeluarin sayang nih gitu kan. Terus ya mungkin satu sisi juga mereka melihat saya udah masuk nih gitu kan, kemudian ya udah gitu kelihatannya. Jadi akhirnya dapat inilah, paling nggak jadi nggak beasiswa, jadi bayarnya murah atau bahkan dekat-dekat akhir tahun itu di kelas 3 itu saya dapat beasiswa gitu. Jadi ada sumbangan bahkan gitu, alhamdulillahnya. Kayak gitu sih. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman banyak banget kan ini sama juga backgroundnya kayak Mr. Haris, dari kalangan yang bukan tinggi banget, maksudnya bukan dari orang yang kaya raya, yang ya sama banyak banget di teman-teman Pare di sini, baik online maupun offline. Nah, kan kalau untuk S1-nya ini ternyata Mr. Haris mendapatkan beasiswa bidik misi, termasuk ini juga bidik misi. Terus, gitu. Nah, sama banyak banget teman-teman, sama juga teman-teman yang dapat beasiswa bidik misi itu banyak banget. Terus abis itu lanjut S2 ini Mr. Haris melalui beasiswa LPDP, ya betul ya Mr. Iya, betul. Nah, S2-nya ini LPDP. Nah, teman-teman, gimana sih Mr. kan gini, untuk kalangan bukan dari kalangan atas ya. Di sini kan ada minder atau apa gitu kan Mr. ya. Dan juga apalagi belum pernah keluar, atau sebelumnya Mr. Haris ini ada pengalaman exchange gitu nggak sih ke luar negeri, sehingga Mr. Haris ini memutuskan bahwa kan untuk lanjut lagi di Jerman gitu. Sebenarnya dulu mungkin semacam studi. Saya pernah dulu ke Thailand gitu kan, ke Bangkok gitu. Itu sebenarnya semacam studi tour gitu. Dan saya lihat itu semacam study exchange juga gitu. Dan menurut saya itu cukup membantu ya. Jadi ternyata di luar juga seperti ini gitu. Kita menggunakan bahasa Inggris sebisa kita gitu. Ternyata juga mereka juga menurut saya sih jadi ketika kita membutuhkan bahasa Inggris ketika keluar gitu kan, dan saya pikir yang penting asal saya bisa bahasa Inggris, insya Allah saya pede gitu kan. Dan kan masalahnya kadang-kadang kita nggak pede ya dengan bahasa Inggris kita kan. Kita masih bahasa Inggris kita masih kacau gitu. Menurut saya sih kita coba-coba aja gitu. Yang penting ini aja meskipun minder, tapi ya namanya ini kita harus biasain gitu, coba aja gitu. Saya ingat dulu waktu di Bogor, ketika perjalanan ketika saya mau ke Bandung, saya ketemu ada turis di bus gitu kan, di bus. Nah, bahkan saya dengan PD-nya, dengan bahasa Inggris saya yang acak-acakan, saya tanya aja gitu kan. Saya ngomong aja pokoknya dengan setiap turis, saya coba aja berbicara gitu kan. Saya coba senyum, kemudian saya sapa gitu kan, saya tanya mau kemana dengan bahasa Inggris gitu. Karena itu perlu namanya kita perlu berbicara dengan native juga kan, biar kita tahu gitu. Nah, ketika saya udah berbicara dengan native gitu kan, bahkan saya dulu pernah mungkin ketika waktu di ITB, saya pernah jadi semacam LO ya, liaison officer gitu. Jadi untuk mendampingi turis bule gitu. Waktu itu turis jadi dia profesor dari dari Kolombia kalau tidak salah, dari Kolombia. Beliau sedang melakukan kuliah tamu di ITB waktu itu. Kemudian saya dampingi beliau keliling ke Bandung. Nah, itu saya menggunakan bahasa Inggrisnya acak-acakan gitu, cukup ya, tapi beliau mengerti juga dan bahkan ngajak kalau mau nanti kuliah saja di tempat saya gitu kan.
Nah dari situ juga gitu. Jadi saya paham gitu bahwa mereka juga memaklumi level bahasa Inggris kita gitu kan. Yang penting juga memang nggak ada apa, itu kan second language gitu. Ya, nobody is perfect gitu. Dan di sini mungkin kembali lagi, mungkin sekarang saya juga sedang belajar bahwa kita dalam hal belajar bahasa Inggris itu yang penting kita tidak mengarah pada perfection gitu, tapi kita yang penting adalah bertumbuh, yang penting jadi lebih mengarah progress based dibanding perfection based gitu. Jadi aim for progress not perfection gitu sih. Karena nggak ada orang yang langsung perfect kan bagaimanapun. Jadi bagaimanapun yang penting ada progres gitu. Yang penting kita lebih baik gitu kan. Jadi mungkin dari dulu kan ketika ada saya ngomong ke turis gitu kan, kemudian ke ya salah satunya ke orang gitu, meskipun mereka juga nggak ngerti maksud saya apa, nggak sepenuhnya mengerti gitu kan, tapi mereka tuh maksudnya mencoba gitu kan, mencoba memahami gitu. Dan begitu saya kuliah di luar pun bahasa Inggris saya juga awalnya nggak begitu bagus gitu, tapi mereka fine fine aja gitu. Jadi mereka menghargai gitu kan, asal kita ibaratnya kooperatif gitu kan, kita ramah, kita senyum gitu kan, baik gitu kan, kita nggak ibaratnya nggak macem-macem, kita nggak apa namanya, um, kita kita nggak berbuat hal yang negatif lah gitu. Kita partisipatif dalam, misalnya ketika kuliah kita partisipatif dalam diskusi gitu kan, kita memperhatikan dalam kelas gitu kan. Profesor juga yang di apa, apalagi kalau kuliah di luar kan itu tipikalnya apa ya, kita bisa langsung, nggak kayak di Indonesia kan, di Indonesia mungkin lebih kayak satu muka gitu kan, tapi kalau di luar kita bisa langsung interupsi, bahkan ketika dosennya lagi menjelaskan kita langsung bisa interupsi, oh saya nggak setuju nih, bahkan bisa sampai kayak gitu, kita bisa langsung bertanya gitu kan. Nah dan profesor sangat apresiatif sekali gitu, meskipun waktu itu bahasa Inggris saya pas-pasan gitu kan, ketika apa saya nanya ke profesor gitu kan, ketika beliau menjelaskan, tapi beliau juga apa menjelaskan dengan baik gitu, bahkan beliau menganggap bahwa oh anak ini aktif dalam diskusi gitu, partisipatif. Jadi ya bagaimanapun ya, kalau namanya untuk berbahasa, kalau menurut saya itu kita harus lebih aktif ya, melatih bahasa Inggris aktif kita gitu. Itu sih. Berarti waktu kuliah di luar negeri sebenarnya waktu Mister kuliah di Jerman sebenarnya profesor juga nggak memperhatikan terlalu mendalam tentang grammar kita ya. Mereka juga nggak menilai dengan hal itu ya. Ya mungkin bagi mereka, aduh ini anak bahasa Inggrisnya kacau gitu, tapi ya oke, fine gitu. Dia kan itu bukan bahasa pertama. Yang penting kan sekarang, tapi makin kesini profesor makin apresiatif gitu. Berarti kan sebenarnya ada progres gitu kan, dan secara tidak langsung bahasa Inggris kita membaik gitu. Itu sih. Lagi-lagi aim for a progress, perfection gitu. Oke, betul banget. Jadi memang yang pertama untuk udah biasa sih kan, karena kita orang Indonesia, jadi mau yang menakutkan, bahasa Inggris yang menakutkan. Jadi banyak banget teman-teman yang di basic itu yang dari nol banget gitu, nggak ngerti itu, takut nggak bisa itu kan. Makanya kita butuh belajar, butuh praktis tiap hari, butuh feedback atau butuh dampingan kayak gitu. Jadi benar kata Mr. Haris nih, jadi apa, sering praktis, intinya sering praktis dan juga pede pasti ya Mister ya. Jadi ibaratnya ya udah progres aja gitu. Meskipun ya oke lah, maksudnya kita nggak ada yang sempurna gitu kan. Tapi ya bagaimanapun ya kita harus aim for progress gitu, gimana pun ya coba aja gitu kan. Kan ini ibaratnya hal yang mau kita yang mau kita dapatkan gitu kan, ya kita ya dengan langkah kita harus breakdown gitu kan. Kita ibaratnya mau sekolah kuliah di luar, untuk bisa kuliah di luar kita harus bisa tadi kan bisa memenuhi kompetensi, salah satu kompetensi apa, bahasa Inggris gitu kan. Kita breakdown lagi gitu kan, bahasa Inggris level segini, oh tapi kita kan nggak bisa langsung level segitu, kita kan harus belajar dulu dari level-level awal gitu kan. Itu sih menurut saya apa ya namanya, lagi-lagi progres, bagaimanapun sebisanya dulu lah kita coba gitu kan, karena nobody is perfect gitu kan. Betul banget. Nah teman-teman silahkan kalau mau bertanya-tanya tentang Mr. Haris, boleh loh di kolom chat ya, sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya mau tanya lagi nih tentang beasiswa atau Mr. Haris. Menurut Mr. Haris nih, yang
paling susah di beasiswa itu apa sih, Mister? Persiapannya gitu. Paling susah di beasiswa. Menurut saya lagi-lagi kalau sebenarnya semuanya harus dipersiapkan ya dari awal ya, bagusnya. Bagusnya sih semuanya harus dipersiapkan dari awal gitu kan. Cuma untuk beasiswa kemarin yang paling sulit itu bahasa Inggris sih menurut saya. Lagi-lagi mungkin jadi saya mulai belajar bahasa Inggris itu sebenarnya agak terlambat. Saya mulai belajar bahasa Inggris itu ketika saya lulus kuliah S1 gitu. Lulus kuliah S1 saya baru belajar gitu. Jadi sebenarnya agak telat. Harusnya mungkin kalau saya lihat teman-teman saya yang berhasil di luar negeri itu mereka mulai kuliah itu dari mulai belajar bahasa Inggris itu dari bahkan SMA atau bahkan ada yang sebelumnya les bahasa gitu. Dari SMP kemudian SMA. Kemudian jadi begitu kuliah mereka langsung mereka santai gitu. Mereka nggak perlu basic yang mereka udah punya basic gitu. Mereka nggak perlu struggling dari awal lagi gitu. Tapi begitu saya ya gitu ketika saya agak telat gitu. Saya akui tapi bagaimanapun itu konsekuen gitu. Saya konsekuen gitu. Saya mau kuliah di luar maka saya harus belajar bahasa Inggris gitu. Meskipun jadi saya harus mulai belajar dari awal ya, tapi saya lakukan gitu. Terus agar untuk mempermudah biar bahasa Inggris saya lebih cepat lebih lancar, makanya saya cari guru atau saya ikut les gitu. Itu salah satu cara saya. Tapi ya bagaimanapun lagi-lagi apa ya namanya harus dilakukan gitu. Harus dilakukan. Iya betul. Ya mungkin ketika dari ketika dari kuliah atau ketika dari SMA saya kan dari keluarga yang yang kurang gitu. Jadi maksudnya kurang dalam hal finansial, tapi jadi makanya saya nggak bisa les bahasa Inggris kan dari awal gitu kan. Tapi bagaimanapun ya, jadi akhirnya begitu saya S1, kemudian mungkin sedikit dapat penghasilan dari awal, sedikit dapat penghasilan, kemudian ya, akhirnya saya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Mister, dari Azmi.az. Gimana caranya terbiasa sama kosakata baru ya, Pak? Itu dari Mister Haris, gimana caranya? Kosakata baru, biasanya kalau dengan kosakata baru, jadi mungkin sebagai contoh, sebentar. Jadi saya punya buku, biasanya kalau untuk kosakata baru, saya setiap ada menemui kosakata baru, saya selalu catat gitu. Kalau ibaratnya ketika saya baca suatu artikel, kemudian menarik nih ada ibaratnya ada istilah yang saya tidak mengerti gitu kan. Saya baca artikel bahasa Inggris, kemudian ada istilah yang saya tidak mengerti, saya catat gitu kan. Saya catat, kemudian saya tulis biasanya saya punya buku yang isinya cuma buku catatan gitu kan. Jadi isinya adalah tadi ada istilahnya, kemudian artinya apa atau sinonimnya apa gitu. Kemudian agar untuk lebih ingat lagi, saya buat kalimat gitu. Saya buat kalimat dari bahasa Inggris tersebut. Kalau misalnya saya udah bisa buat kalimat dari bahasa Inggris tersebut, insya Allah ingat bahasa Inggris tersebut. Kemudian mungkin juga itu ya tipsnya. Kemudian minggu sekali saya juga review kosakata bahasa yang baru saya tulis gitu. Gitu sih. Oke. Itu ya, jadi teman-teman bisa juga cara mengingat-ingat kosakata, tips dari Mr. Haris dicatat dan nanti diterapkan gitu ya. Banyak cara teman-teman sebenarnya untuk mengingat-ingat kosakata, karena setiap orang itu, karena ada juga yang Mr. Haris yang nggak suka menghal gitu tapi dia lebih selektif langsung kayak gitu juga ada gitu. Jadi nanti tergantung teman-teman itu kebiasaannya atau sukanya di mana kayak gitu. Iya. Bisa juga mungkin dari nonton film ya. Nonton film betul. Atau ya bisa juga. Ketika nonton film kadang-kadang kita suka mendengar ada istilah-istilah unik gitu. Terus akhirnya kita cari gitu. Kalau saya sih biasanya kalau dapat istilah yang benar-benar unik banget dan saya nggak ngerti gitu, saya suka cari di internet artinya gitu kan, kemudian ditulis aja gitu. Kemudian dan ya. Oke, betul.
Bentar, kayaknya sinyal saya nggak sih, Mister? Gimana, Mister? Suara saya dengar nggak? Iya, kedengar. Iya, kedengar. Oke, bisa. Jadi benar banget, bisa juga dari, sebenarnya kita nggak usah pusing juga untuk praktis bahasa Inggris atau ngapalin bahasa Inggris. Bener, bisa. Kita kan nonton film, siapa sih yang nggak suka nonton film? Bisa juga nonton film luar negeri, atau enggak lagu, podcast, kayak gitu juga bisa. Atau vlog-vlog dari artis-artis yang dia pakai bahasa itu kan juga bisa. Iya benar. Oke. Iya benar. Next pertanyaan Mr. Haris kan udah mengalami lika-liku bagaimana mendapatkan beasiswa, terus sekarang kan sudah mau apply lagi beasiswa dan juga udah dapat IELTS 7 nih. Nah, Mr. Haris pernah nggak sih kalau mengalami kegagalan, pernah ditolak beasiswa gitu, pernah nggak? Wah, banyak. banyak. Oke, bisa diceritakan nggak sih apa aja sih Mr. gagal berapa kali dan gimana cara bangkitnya Mr. Haris menghadapi kegagalan itu? Mungkin dulu ketika saya mau S2 itu kan ada salah satu syarat, yaitu syarat tadi bahasa Inggris gitu kan, syarat IELTS. Kemudian syarat untuk untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance, surat diterima dari universitas gitu. Nah dulu tuh saya ditolak oleh banyak universitas gitu. Jadi saya nyoba berkali-kali apply gitu kan. Nah, jadi saya dulu sempat apply ke beasiswa, maksudnya ke universitas di Belanda, kemudian universitas di Denmark, kemudian universitas di Norway, kemudian di Inggris juga pernah gitu kan. Di Jerman saya ngirimin ke 2 tempat, kemudian di di mana lagi? Ya di Norway 2 tempat. Kemudian ke mana lagi? Ya ke Australia juga pernah kalau nggak salah ya. Ya jadi saya dulu ngirim banyak, terus banyak juga gagalnya gitu kan. Akhirnya saya keterimanya tuh di tiga universitas gitu. Waktu itu di Jerman juga, di Bremen. Sama ada di Belgia. Di Belgia juga bahkan saya ngirim 2 gitu, tapi 1 yang diterima gitu. Sama satu lagi, yang di Jerman diterima dua-duanya waktu itu. Jadi menurut saya kalau gagal itu proses ya, gagal itu proses. Lagi-lagi kan namanya aim for progress gitu kan. Paling nggak aplikasi yang dikirimkan next-nya itu lebih bagus daripada aplikasi yang dikirimkan sebelumnya gitu. Begitu kegagalan ini kan sih? Kenapa? Sorry? Nggak kedengeran. Kenapa? Sorry? Kegagalan kan Mister udah pernah apply banyak ya di kampus ini dan beberapa kali gagal. Nah itu kalau boleh tahu kegagalannya karena apa sih? Penyebab kegagalan. Penyebab kegagalannya. Penyebab betul. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya mungkin bisa jadi karena motivation letternya kurang menjual gitu kan. Sama waktu kemarin ada juga syarat bahasa gitu. Jadi syarat bahasanya waktu itu masih kurang gitu. Terus waktu itu saya juga pernah gagal beasiswa. Menurut saya itu penyebab kegagalan. Banyak juga ya. Nggak tahu, bisa jadi karena impact yang saya jual di motivation letternya kurang gitu. Jadi bagaimanapun menurut saya sih solusinya memang kita harus ketahui gitu apa penyebab kegagalan kita gitu kan.
kegagalan kita gitu kan. Nah, terus dari tahu penyebab kegagalan, terus kita harus cari solusinya gimana biar kita bisa improve. Nah, salah satu improve-nya yaitu kalau yang saya lakukan yaitu caranya saya tanya ke orang yang berhasil gitu kan. Jadi misalnya saya cari kakak kelas yang berhasil bisa dapetin beasiswa tersebut gitu. Kemudian saya pelajari gitu kan. Apa sih dari trennya gitu, polanya bagaimana dia bisa berhasil gitu kan. Oh ternyata motivation letter-nya harus lebih seperti ini nih, impact-nya harus lebih menjual gitu kan. Itu biasanya jadi mungkin beasiswa lebih ya konkret nih orangnya gitu kan. Akhirnya jadi kemudian planning juga kan di motivation letter juga harus lihat plan apa, kontribusi apa gitu yang nanti orang ini akan jual gitu. Nah itu sih biar how to sell yourself gitu. Oke, betul. Nah lagi-lagi sorry banget nih Mister, saya pindah soalnya sedang cari sinyal yang bagus. Gimana Mister, boleh dilanjut? Silakan. Oke. Jadi memang karena kalau penyebab kegagalannya Mr. Hafiz ini itu ya, Mr. Haris ini kurang dari persiapannya gitu ya, dari mungkin esainya, study plan-nya atau juga IELTS-nya ya, skor IELTS-nya ya, betul. Iya betul. Dan mungkin ada penyebab kegagalan terakhir bisa jadi karena emang belum rezeki aja gitu. Karena memang kadang-kadang aplikasi kita ini udah bagus banget gitu, tapi ternyata mereka buka lowongannya atau buka cuma sedikit sekali gitu. Jadi ibaratnya mereka cuma hanya buka lowongan yang diterimanya itu sedikit sekali. Jadi cuma mungkin hanya sekitar 20 atau jadi karena sedikit sekali itu jadi persaingannya sangat ketat gitu kan. Dan ya emang itu ya udah bukan rezeki kita gitu. Padahal mungkin aplikasi kita bagus gitu, tapi ya namanya mungkin Allah belum ngasih gitu ya udah. Iya, betul. Oke nih, dari ceritanya Mr. Haris menghadapi kegagalan dan ternyata Mr. Haris dibalik keberhasilan Mr. Haris banyak banget kegagalannya. Sorry Mr. nih, suara saya jelas nggak Mr.? Ya kedengeran. Soalnya saya juga lihat di HP saya yang second ini, yang HP kedua saya agak putus-putus memang ya di jaringan saya ya. Ya agak sedikit putus-putus tapi bisa ini kok bisa ditangkap kok. Tapi bisa ditangkap kok maksudnya. Oke, baiklah. Oke nih, flashback ke ke waktu kuliahnya Mr. Haris. Itu tipe mahasiswa yang kayak gimana sih waktu S1 sehingga bisa meyakinkan mungkin dari esainya atau para interviewernya bisa Mr. Haris lah yang berhak mendapatkan beasiswa itu gimana? Waktu kuliahnya itu Mr. Haris aktif di apa aja gitu? Aktif di apa? Sebenarnya kalau waktu kuliah ya, saya tergolong sedikit ambis ya. Jadi saya nggak bolos ya. Mungkin kalau bolos itu hanya terpaksa. Ketika sakit bolos benar-benar hanya terpaksa. Misal ada organisasi atau keluar gitu. Nah, jadi dulu mungkin itu di samping saya, maksudnya saya rajin kuliah, dulu saya sempat jadi asisten dosen beberapa kali. Jadi satu semester saya jadi asisten dosen, bahkan pernah tiga karena sambil nyari sambilan gitu. Tapi di samping saya juga nih Haris gitu. Dulu saya sempat aktifnya itu saya sempat aktif di himpunan jurusan, aktif juga di Rohis. Dulu di himpunan jurusan saya pernah di bagian dan pengkajian masyarakat gitu. Nah mungkin itu ya, mungkin karena dulu saya sempat jadi
ketua divisi dari profesian dan ketua divisi masyarakat, kemudian ada impact gitu buat sekitar gitu kan. Jadi ada impact gitu buat kita. Saya melakukan ibaratnya ada penelitian dan bagaimana penelitian ini bisa jalan dan bagaimana ke masyarakat gitu, ke masyarakat gitu. Nah mungkin kemarin interviewer kemarin dari impact yang waktu itu saya lakukan gitu. Jadi ternyata saya kapasitas leadership-nya gitu pada waktu itu saya jadi ketua divisi gitu kan. Kemudian saya jadi ketua divisi ada tadi ya ke masyarakat dan tadi kan mungkin dari segi akademis kan dari alhamdulillah masih bisa seimbang gitu. Alhamdulillah masih bisa seimbang gitu. Ya alhamdulillah dulu ya lulusnya masih cum laude gitu. Ya lulusnya masih cum laude gitu. Oke, berarti memang perlu banget ya. Itu nggak dari keaktifan organisasi dan juga ya itu ngefek nggak sih Mister waktu beasiswanya dan waktu wawancaranya itu bisa jadi nilai plus nggak sih Mister? Menurut saya kalau kemarin untuk LPDP itu mereka melihat dari kapasitas leadership ya. Jadi mungkin track record waktu itu sebagai ketua divisi itu ini juga ketua divisi di himpunan jurusan itu juga menurut saya cukup menjual juga gitu. Oke, kalau untuk yang sekarang nih kan Mister Haris kan persiapan S3 nih ya. Nah, untuk S3 ini apa sih yang bisa menjual agar kita bisa dapat beasiswa dan kuliah dengan beasiswa itu gimana Mister? Kalau S2? Sebenarnya kalau untuk nanti aplikasi yang saya unggulkan itu adalah nanti prestasi dan publikasi ya. Prestasi publikasi. Dulu mungkin kalau dari kapasitas leadership saya sempat jadi aktif juga di organisasi, jadi saya ada terafiliasi ke himpunan ke himpunan profesi gitu. Jadi ada bidang saya itu aquaculture, saya ikut European Aquaculture Society gitu. Jadi saya ikut komunitasnya gitu. Kemudian kalau untuk kan saya ini mencoba meyakinkan karena untuk S3 itu kan penelitian, research based gitu kan. Jadi saya harus punya track record penelitian gitu. Paling tidak saya punya track record publikasi gitu. Jadi saya nulis juga gitu. Jadi nulis gitu. Merupakan juga upaya saya bagaimana saya menjual diri saya bahwa saya ini nanti bisa nih jual diri saya punya track record penelitian gitu kan. Track record penelitian gitu. Jadi saya punya 6 publikasi internasional gitu. Itu merupakan salah satu saya gitu. Itu merupakan di satu sisi mungkin ada lomba kayak research competition atau sustainable development goal competition gitu. Itu ada SDG competition. Saya coba kemarin ikut gitu. Alhamdulillah kemarin bersama teman-teman alumni Jerman dua gitu, dan itu juga mungkin modal saya gitu yang akan saya ajukan gitu, yang akan saya ajukan gitu ke lembaga pemberi beasiswa gitu. Harapannya mudah-mudahan bisa. Amin. Semoga lancar ya Mister. Semoga bisa segera dapat beasiswa S3-nya. Amin. Oke nih. Amin. Berdasarkan pengalamannya Mister Haris sampai mau ke jenjang S3, menurut Mister harus pinter nggak? Haruskah kita kalau mau kuliah tinggi harus pinter gitu atau gimana Mister? Haruskah kita pinter gitu? Menurut saya kalau untuk kuliah tinggi kalau pinter itu nilai tambah ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pinter kemudian kita dapat nilai akademis yang baik, itu sebenarnya nilai tambah membantu dalam hal perjalanan kehidupan akademis kita nanti. Tapi itu tidak mutlak gitu.
bukan hanya itu gitu. Jadi untuk bisa terus melanjutkan studi menurut kita bukan hanya itu ya. Kita juga harus pintar dalam hal lain gitu, termasuk membuka koneksi gitu kan. Jadi mungkin sebagai contoh aja dulu saya kan harus pengen ini kan pengen mendapatkan beasiswa S2 keluar gitu kan. Maka saya harus menemukan siapa nih yang bisa jadi mentor saya gitu kan. Nah, oleh karena itu waktu itu beruntungnya saya aktif di organisasi gitu kan. Jadi saya bisa nanya ke kelas yang kebetulan dapat juga beasiswa gitu kan. Nah, dari situ jadi bagaimanapun kita harus bisa membuka koneksi juga gitu. Jadi pengalaman saya di organisasi itu ternyata bisa membuka network kita ke kakak kelas yang akhirnya bisa membantu gitu kan dalam hal proses aplikasi gitu. Ya beliau memberikan berbagai saran, bahkan beliau memberikan proofreading buat motivation letter yang saya ajukan gitu. Jadi menurut saya soft skill juga penting gitu. Itu tetap harus kita kembangkan, tetap utama gitu. Oke. Berarti memang nggak harus pintar jadi nilai plus, tapi ambis dan koneksi kita juga perlu gitu ya, Mister ya. Iya benar, koneksi bagaimana termasuk nanti kan kita untuk mendapatkan posisi S3 kita harus bisa berkomunikasi dengan profesor kan. Sepintar apapun kita, tapi kalau kita nggak bisa membahas dan mengkomunikasikan kita bahwa kita pengen diterima sama profesor itu nggak akan bisa gitu. Jadi itu bagaimanapun lagi skill kita. Kalau S3 itu memang kita gimana cara menarik profesor agar tertarik untuk membimbing kita gitu ya, Mister? Ya, selain itu juga kita harus untuk S3 itu kita perlu mendapatkan funding riset penelitian kan. Nah, kita harus bisa meyakinkan pihak pemberi beasiswa. Itu lagi-lagi again itu perlu juga kan lihat track record kita, apakah kita punya impact pada masyarakat gitu kan. Lagi-lagi organisasi, soft skill. Ya menurut saya jadi sosial kita juga harus bagus gitu kan. Sosial. Oke, nggak terasa nih ngobrol 1 jam dengan, sorry banget koneksinya terputus-putus, tapi aman ya Mister, bisa nangkap suara saya ya Mister ya? Aman terdengar. Oke. Next nih, terakhir pertanyaan dari saya. Pesan untuk teman-teman semuanya, untuk scholarship hunter semua, biar bisa mengikuti jejak Mister Haris, semangatnya dari S2 bahkan sekarang mau ke S3 apply lagi, itu gimana pesannya dan juga motivasinya untuk teman-teman dan juga mungkin saya sendiri juga gitu. Ya, jadi mungkin sebenarnya saya juga scholarship hunters ya. Scholarship hunter. Nah, pesan dari saya adalah kita aim for a progress, not perfection. Bagaimanapun kalau kita sudah menetapkan suatu tujuan, kita harus konsisten dalam melakukan usaha untuk menggapai tujuan tersebut. Jadi kita harus konsisten gitu. Lagi-lagi sebenarnya itu kembali kepada diri kita sendiri gitu, itu motivasi kita gitu. Dan nggak ada orang, ibaratnya orang yang sukses kalau nggak konsisten gitu. Jadi bagaimanapun ya kita harus mencoba konsisten, berusaha dan berdoa. Itu bagaimanapun adalah salah satu kunci keberhasilan. Oke. Gimana? Gitu sih. Bisa dengar? Gitu sih. Oke, terima kasih Mister Haris atas kehadirannya dan juga waktunya berbagi dengan teman-teman. Semoga teman-teman dan juga bisa mendengarkan dan juga bisa menyaring apa yang Mister Haris inspirasikan pada siang hari ini. Di sana pagi ya Mister ya, pagi di Jerman dan siang hari di kampung Inggris Pare. Semoga
Mr. Haris segera mendapatkan beasiswa S3-nya dan sukses selalu untuk Mr. Haris. Semoga dimudahkan juga untuk Mr. Haris dan teman-teman semuanya untuk meraih beasiswa termasuk saya sendiri. Amin, amin. Amin. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan. Atas waktunya. Selamat siang dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Mr. Haris di perbincangan yang mungkin di lain waktu atau di lain tempat. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Mr. Haris. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nih follow Mr. Haris. Nama IG-nya ada di sini ya, nanti juga kita tag Haris_mu. Nanti boleh dong DM Mr. Haris kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kuliah di Jerman, itu boleh nanti mungkin tanya-tanya ke Mr. Haris gitu. Oke, terima kasih Mr. Haris atas waktunya dan selamat sore dari Kampung Inggris Pare. Sore, dadah. Sore. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.